Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Dewan Juri, tim panitia, dan penonton semua. Perkenalkan, saya Namira Aisyah Anggawi dari SMAN 34 Jakarta. Selaku pembicara pertama untuk posisi di pagi ini, Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Yang akan saya sampaikan dari sudut pandang tim afirmasi atau tim pemerintah. Sebelum saya masuk ke argumentasi saya, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa hal dari mosi tersebut. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah sendiri merupakan instansi pendidikan untuk mendidik ilmu pengetahuan dan moral kepada peserta didiknya, guna mempersiapkan mereka kepada dunia pekerjaan dan juga kehidupan yang akan mereka emban selanjutnya. Sedangkan siswa merupakan kalangan yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan ilmu pendidikan karakter, moral, dan juga uh, pembinaan dari sekolah tersebut. Yang ketiga adalah mengeluarkan. Mengeluarkan merupakan aksi untuk memutus hak pembelajaran dari siswa tersebut dari sekolah dan mengembalikan tanggung jawab siswa tersebut kepada orang tuanya masing-masing. Dalam konteks ini dilakukan ketika sang siswa melakukan pelanggaran berat seperti perundungan dan juga penggunaan narkoba. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat setuju dengan mosi pada hari ini. Saya sangat percaya bahwa sekolah tidak seharusnya mengeluarkan siswa yang telah melakukan pelanggaran berat seperti perundungan ataupun penggunaan narkoba. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Bisa kita lihat di berbagai kasus bahwa justru orang-orang yang menggunakan narkotika atau melakukan perundungan merupakan orang-orang yang membutuhkan validasi lebih atau atensi lebih yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan utama mereka. Contoh konkretnya adalah perundungan. Banyak sekali kasus-kasus di mana seseorang melakukan perundungan karena mereka merasa kurangnya kasih sayang dan juga atensi yang diberikan oleh keluarga mereka ataupun lingkungan sekitar mereka yang utama. Di mana mereka merasakan bahwa mereka harus merendahkan seseorang atau dalam konteks ini merundung seseorang guna mendapatkan rasa lebih berkuasa, rasa kebebasan untuk bertindak mereka yang tidak mereka dapatkan di kalangan utama mereka. Hal yang sama untuk penggunaan narkotika. Seseorang tidak melakukan narkotika hanya serta merta karena mereka ingin mencobanya, tapi karena mereka juga merasakan efek mengambang yang memberikan rasa ketentraman dan juga ketenangan sementara dari segala hal yang telah terjadi ataupun segala ujian yang harus mereka hadapi di kehidupan mereka. Dan menggunakan narkotika sebagai pelampiasan sementara untuk mengangkat rasa stres dan juga emosi-emosi negatif yang mereka harus terus hadapi di kehidupan sehari-hari mereka. Bisa dilihat bahwa para pengguna ini justru merupakan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Mereka merupakan orang-orang yang membutuhkan bantuan dari masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat untuk bisa menjalani hari-hari mereka dan untuk bisa berfungsi selayaknya anggota dari masyarakat. Bisa dilihat juga bahwa seorang siswa yang telah mendapatkan dan telah memenuhi kebutuhan yang telah terpenuhi kebutuhan secara lahir dan batin mereka, mereka yang sudah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki akan lebih sungkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat karena mereka mengetahui akan sanksi masyarakat yang akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka bisa berpikir bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang negatif yang harus mereka jauhkan. Tapi bagi mereka yang telah terjerumus, mereka akan memiliki alasan-alasan mereka sendiri yang harus kita konsiderasi ketika menangani kasus-kasus seperti ini. Kita tidak boleh serta-merta menganggap mereka sebagai pendosa, sebagai pelanggar yang melakukan perundungan dan juga memakai narkoba karena sekedar mereka nakal atau mereka melakukan penyimpangan serta-merta karena mereka mau. Karena mereka selalu memiliki alasan dasar yang harus kita selidiki untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dan proses penyelidikan ini, proses pendukungan mereka untuk para pelanggar tersebut merupakan tanggung jawab utama dari sekolah. Sekolah memiliki tujuan untuk pendidikan moral dan juga karakter siswa tersebut. Dan sudah sepatutnya sekolah memberikan bantuan dan juga memberikan dukungan yang mereka bisa kepada sang anak. Memberikan mereka rehabilitasi dan juga konsultasi serta penambahan motivasi yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi siswa unggul kembali, untuk bisa kembali belajar dan menunaikan tugas-tugas mereka sebagai pelajar dan mempersiapkan masa depan mereka selayaknya seorang pelajar. Tapi kalau instansi pendidikan mereka, pada konteks ini sekolah, justru menggagalkan dan memutus hak untuk belajar mereka, kepada siapa mereka akan bertopang, kepada siapa mereka akan kembali bergantung dan bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Tidak ada jaminan yang bisa diberikan kepada dari sekolah ataupun dari masyarakat kita kepada orang-orang yang diputuskan sekolahnya begitu saja karena mereka melanggar. Ketika mereka kembali kepada masyarakat, ketika mereka dilepaskan kepada naungan orang tua, tidak ada jaminan mereka bisa
mendapatkan, rehabilitasi, konsultasi, ataupun motivasi yang mereka perlukan, dan juga ajang untuk mereka terus melanjutkan pendidikan mereka, guna mempersiapkan masa depan mereka yang bisa lebih cerah. Mereka justru akan mendapatkan lebih banyak kebebasan waktu dan juga lebih banyak kebebasan untuk mereka justru menjerumuskan diri mereka kepada hal-hal yang menyimpang dengan lebih jauh dan lebih lama. Tanpa adanya pengawasan dari sekolah, perilaku mereka justru akan lebih didukung kepada arah-arah yang menyimpang. Dan hal ini juga akan menggagalkan fungsi sekolah sebagai agen untuk mengawasi siswanya dan mendidik siswanya sendiri. Dan oleh karena itu saya melihat adanya urgensi untuk adanya pelarangan untuk sekolah-sekolah tersebut mengeluarkan siswa yang telah melakukan pelanggaran. Di sini bisa dilihat bahwa, eee, mereka ini adalah masa depan bangsa. Mereka ini adalah orang-orang yang akan meneruskan bangsa dan tatanan negara. Bila mereka telah dibuang oleh instansi-instansi dan juga masyarakat utama yang seharusnya bisa menaungi mereka dan membantu mereka ketika mereka membutuhkan, apa dampak positif yang akan diberikan? Bila seorang berargumentasi bahwa, eee, siswa-siswa yang telah melakukan pelanggaran akan membawa nama buruk sekolah, akan merusak nama sekolah, akan membawa dampak yang buruk kepada teman-temannya. Namun, apakah hal itu sebanding dengan kita mengorbankan seorang pelajar terhadap masa depan mereka? Apakah kita, sepatutnya mengorbankan masa depan cemerlang mereka yang seharusnya mereka bisa mengemban pendidikan lebih tinggi, mereka seharusnya bisa menyikapi masalah-masalah mereka secara hal positif, hanya karena nama sekolah yang mereka ingin pertahankan? Menurut saya tidak ada argumentasi yang bisa mempertahankan mengapa sekolah bisa berhak untuk mengeluarkan seorang siswa yang telah melakukan pelanggaran, sedangkan itu merupakan tanggung jawab utama sekolah untuk membina mereka, untuk memastikan mereka berjalan kembali ke jalan yang benar, dan memastikan mereka bisa berfungsi di masyarakat selayaknya seorang pelajar dan juga seorang yang menerima pendidikan. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan mosi kali ini bahwa Dewan ini seharusnya melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan dan juga penggunaan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.